Magelang dikenal dengan udara sejuk dan pemandangan Gunung Merapi yang menjulang gagah di kejauhan. Di jalur antar kota yang ramai dilalui bus malam, berdiri sebuah perusahaan otobus bernama P.O. Hartono Trans. Bagi warga sekitar, nama perusahaan ini cukup populer. Bus-busnya selalu tampak baru, catnya berkilau, dan pelayanannya dikenal rapi. Para perantau yang pulang kampung sering memilih naik bus ini karena nyaman dan tepat waktu. Pemiliknya, Pak Hartono, dulunya hanyalah sopir bus sederhana yang hidup pas-pasan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hidupnya berubah drastis. Kini ia dikenal sebagai juragan besar dengan puluhan armada bus yang siap melintas jalur Jawa hingga Sumatera. Orang-orang sering berdecak kagum. Rejekina Pak Hartono pancen deres, sak cepete aiso duwe perusahaan gede ngene. Namun di balik kekaguman itu, ada bisik-bisik kecil yang beredar di warung kopi, terminal, hingga pos ronda. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Tapi, hampir semua orang tahu, keberhasilan besar kadang menyimpan rahasia. Di sebuah desa kecil di lereng Magelang, hidup seorang pria bernama Hartono. Sehari-hari ia bekerja sebagai sopir bus kecil, yang trayeknya hanya melintasi jalur Magelang, Muntilan, Yogyakarta. Busnya bukan milik sendiri, melainkan bus tua kepunyaan juragan lain. Hartono hanyalah sopir bayaran dengan gaji pas-pasan, cukup untuk kebutuhan dapur, biaya sekolah, 2 anaknya, dan sesekali membayar cicilan utang. Istrinya, Busit, adalah perempuan sederhana yang rajin berjualan gorengan di depan rumah. Mereka punya 2 anak, Dewi, putri sulung yang duduk di bangku SMA, dan Bagas, anak bungsu yang masih duduk di kelas 4 SD. Hidup keluarga ini sederhana, tidak kekurangan, tapi juga jauh dari kata cukup. Hartono sering merasa iri ketika melihat kawan lamanya sudah bisa membeli bus sendiri, bahkan punya beberapa armada di malam hari. Selepas menarik bus, Hartono sering duduk termenung di beranda rumah. Tatapannya kosong, memandangi arah utara di mana puncak Gunung Merapi berdiri gagah. Kadang ia menghela napas panjang. Yen, aku iso, enduwe bus dewe, pasti urip bakal luwih enak, gumamnya lirih. Bu Siti sering mendapati suaminya melamun seperti itu. Ia hanya bisa menasihati dengan lembut. Wes lah, rezeki iku sing penting halal, ora usah mikir sing an-an. Hartono biasanya hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia terus merasa gelisah. Baginya, kerja keras bertahun-tahun tetap tak bisa mengubah nasib. Ia sudah mencoba menabung, tapi setiap kali ada kebutuhan mendadak, tabungan selalu habis. Suatu sore, ketika sedang menunggu busnya diperbaiki di bengkel, Hartono bertemu dengan Slamet, kawan lamanya, yang dulu sama-sama sopir. Anehnya, Slamet kini berubah drastis. Pakaiannya rapi, badannya gemuk sehat, dan ia datang dengan mobil pribadi. Hartono sempat terperangah. Lo Met, kok seki kau, wis suji, dulu kita sama-sama narik, saiki awakmu, wis dadi bos, kata Hartono setengah bercanda, setengah iri. Slamet hanya tersenyum misterius. Namanya juga rezeki itu, tapi yen cau panjen sebenarnya ana jalane. Hartono mengernyit. Maksud Slamet menepuk bahu Hartono pelan, lalu mendekatkan mulutnya ke telinga. Merapi kui ora menggunung biasa, enes sing jok. Yen wani tirakat kau iso entuk opo we sing kau karapki. Ucapan itu membuat jantung Hartono berdegup kencang. Ia pernah mendengar deses-deses tentang orang-orang yang mencari peruntungan lewat jalur gaib di Gunung Merapi. Namun selama ini ia hanya menganggapnya cerita kosong warung kopi. Met, jangan guyon aneh-aneh. Aku ki wong biasa, orang ngerti kerain sing enggono-enggono. Jawab Hartono mencoba menolak, meski hatinya goyah. Slamet hanya terkekeh kecil. Yan kowe bener-bener pengen uripmu berubah, kowe bakal ngerti karane. Opo maneh, Merapi kui ngegirisi, nanging uga welas asih. Sing penting kowe wani. Obrolan itu terhenti karena bus Hartono sudah selesai diperbaiki. Namun kata-kata Slamet terus terngiang di kepalanya sepanjang perjalanan pulang. Malam itu, setelah semua tertidur, Hartono kembali duduk di beranda. Angin gunung berhembus dingin, dan dari kejauhan,
Puncak Merapi tampak samar ditutupi kabut. Ia memejamkan mata, teringat wajah anak-anaknya. Keinginannya untuk memberi kehidupan yang lebih layak bagi mereka semakin menguat. Dalam hati kecilnya, Hartono mulai bertanya-tanya, bener ta yen Merapi iso maringi dalan cepet kanggo wong-wong sing gelem tirakat? Hari-hari berikutnya, Hartono jadi sering melamun. Ia mulai memperhatikan jalur menuju Merapi. Sesekali, saat busnya berhenti di terminal Muntilan, pandangannya tertuju pada jalan yang mengarah ke Kaliurang. Perasaan aneh tumbuh dalam dirinya, antara penasaran dan takut. Bu Siti mulai merasakan perubahan pada suaminya. Hartono jadi sering pulang larut malam. Alasannya katanya ikut lembur atau mengantar penumpang. Namun, Bu Siti curiga karena kadang pakaiannya berbau asap kemenyan. "Tuh, koe ki sejatine lagi apa?" tanya Bu Siti suatu malam. "Ngapa kok bali sok-sokan wangi kemenyan?" Hartono kaget, lalu berusaha menutupi. Ora ono. Opo, mungkin kebawa bau penumpang sing bawa barang-barang. Meski begitu, Bu Siti merasa jawaban itu tidak meyakinkan. Di sisi lain, hidup keluarga Hartono perlahan mulai ada perubahan. Ia tiba-tiba mendapat tawaran pinjaman lunak dari seseorang yang tak jelas asal-usulnya. Uang itu ia gunakan untuk membeli sebuah bus bekas. Bus itu dicat baru, diberi nama Po Hartono Trans dengan logo sederhana bergambar gunung. Warga desa terkejut melihat bus baru itu terparkir di halaman rumah Hartono. "Waduh, cepet banget Hartono saiki, nduwe bus dewe, hebat tenan," komentar para tetangga. Sejak saat itu, nama Hartono mulai naik. Ia tidak lagi hanya sopir, tapi juga juragan bus kecil. Sopir-sopir lain mulai menghormatinya. Namun di balik senyum ramahnya, Hartono menyimpan kegelisahan. Ia tahu, jalan yang ia pilih mungkin bukan jalan biasa. Di malam-malam tertentu, ketika semua orang tidur, Hartono diam-diam menghilang. Ia berjalan menuju jalur sepi di kaki Gunung Merapi, membawa bunga 7 rupa, kemenyan, dan segenggam beras kuning. Di sana, di bawah remang bulan, ia berbisik pelan sambil menundukkan kepala. "Aku mung wong cilik sing pengin deleng anok bayoku urip luwih layak. Yen kersane, paringi aku dalan." Suara gamelan samar terdengar dari balik pepohonan, membuat bulu kuduknya meremang. Namun anehnya, rasa takut itu bercampur dengan perasaan lega, seolah ada yang mendengarkan permohonannya. Hartono pulang dengan wajah pucat tapi penuh keyakinan. Ia tidak menceritakan apapun pada keluarganya. Baginya, itu hanyalah langkah awal menuju kehidupan baru. Dan memang benar, sejak malam itu rezekinya mengalir deras. Penumpang selalu penuh. Armada perlahan bertambah, dan nama Po Hartono Trans semakin dikenal di jalur Jawa Tengah. Namun di balik sorak-sorai keberhasilan, tak seorang pun tahu bahwa jalan baru yang dipilih Hartono sesungguhnya bukan jalan biasa. Ada sesuatu yang menanti di balik bayangan Merapi, sesuatu yang perlahan akan menagih janji. Sejak membeli bus pertama yang ia namai Po Hartono Trans, hidup Hartono mulai terasa lebih lapang. Penumpang selalu ramai. Bahkan beberapa kali ia harus menolak karena kursi penuh. Sopir lain sering bercanda, "Busmu iki kok aiso narik rejeki terus." Koyo magnet. Hartono hanya tertawa. Tapi dalam hatinya, ia tahu semua itu bukan sekadar kebetulan. Malam-malam tirakat yang ia jalani di kaki Merapi mulai membuahkan hasil. Namun ia merasa itu baru awal, hanya sekadar permulaan. Jika ingin benar-benar sukses seperti Slamet, kawannya yang dulu sempat memberi bisikan, ia harus melangkah lebih jauh. Suatu malam, setelah mengantar busnya ke garasi, Hartono tidak langsung pulang. Ia membawa motor tua menuju arah utara, ke jalur yang menanjak menuju kawasan Merapi. Udara malam sangat dingin, bahkan jaket tebal tak mampu mengusir hawa sejuk yang menusuk tulang. Lampu motor menyorot jalan berliku yang sepi. Sesekali terdengar suara binatang malam, dan dari kejauhan, kabut turun menyelimuti pepohonan pinus. Hanya beberapa rumah warga yang masih menyala lampunya. Semakin jauh ke atas, semakin sunyi suasana. Hartono berhenti di sebuah jalan tanah yang jarang dilalui orang. Di bawah sebuah pohon beringin besar, ia menurunkan barang-barang yang sudah ia siapkan. Bunga 7 rupa, kemenyan, sebutir kelapa muda,
dan nasi kuning. Semua itu ia tata rapi di atas daun pisang. Ia duduk bersila, menutup mata, lalu mengingat-ingat petunjuk samar yang dulu pernah ia dengar dari Slamet. Sing, penting niatmu jelas, lan omonganmu kudu sopan, aja semena-mena. Dengan suara pelan, Hartono berbisik, "Assalamualaikum, kulo nyuwun pangapunten. Nenek sampun ganggu, kulo mung arep nyuwun dalan, mugi-mugi keluarga kulo aiso urip luwih apik, anak-anak aiso sekolah dhuwur. Menawi kersane peringgono kulo rijeki." Angin malam bertiup pelan, tapi semakin lama semakin dingin. Bau kemenyan menyebar ke udara. Hartono merasakan bulu kuduknya berdiri. Di kejauhan, samar-samar terdengar alunan gamelan. Seperti suara dari balik bukit, ia membuka mata, menoleh ke kanan kiri, namun tak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Hatinya berdegup kencang, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia menundukkan kepala, lalu meletakkan kepalan tangannya di dada. "Aku niat becik, ora pengen ngerugik wong liya, yen pancen iki jalanku," paringono tanda. Tiba-tiba, ia merasakan angin berhembus kencang. Sesaat kemudian, api kemenyan padam dengan sendirinya. Padahal, tak ada tangan yang menyentuh. Suara gamelan semakin jelas, kini bercampur dengan suara kendang dan gong yang bergema. Hartono menahan napas, tubuhnya gemetar, antara takut dan penasaran. Ia tak tahu harus lari atau tetap tinggal. Namun, ia memilih bertahan. Dari balik kabut, ia melihat bayangan samar bergerak, seperti sosok tinggi besar dengan kain panjang menjuntai, berjalan perlahan di antara pepohonan. Bayangan itu tidak mendekat, hanya berdiri jauh, seolah mengawasi. Hartono menundukkan kepala, berusaha tidak menatap langsung. Dalam hatinya ia berdoa, "Mugi-mugi iki tanda sing apik. Aku bakal ngelingi janji, ora bakal lali marang keluarga." Beberapa menit kemudian, suara gamelan mereda, angin kembali normal, dan suasana jadi hening. Ketika Hartono membuka mata, kabut sudah menipis, dan sesajen yang ia letakkan sebagian sudah hilang. Bunga 7 rupa tinggal beberapa helai. Kelapa muda terbelah tanpa suara, dan nasi kuning separuh lenyap entah kemana. Hartono tertegun. Ia tahu ini bukan ulah binatang liar. Ada sesuatu yang sudah menerima permohonannya. Keesokan harinya, Hartono menjalani aktivitas seperti biasa. Ia tidak menceritakan apapun pada Bu Siti, hanya mengatakan semalam pulang larut karena harus membantu sopir lain. Namun anehnya, sejak hari itu, ia mulai mendapat banyak keberuntungan. Penumpang busnya selalu penuh. Bahkan, ada yang rela bayar lebih mahal hanya agar bisa ikut. Seorang kenalan lama tiba-tiba menawarkan kerjasama untuk membeli bus baru dengan harga murah. "Rezekimu lancar banget, Saiki, tuh," kata salah satu sopir yang iri. Hartono hanya tersenyum. Namanya usaha, sing penting niat apik. Tetapi dalam hatinya, ia sadar bahwa apa yang ia lakukan di lereng Merapi bukan sekadar usaha biasa. Ada tangan tak terlihat yang ikut membantu jalannya. Perubahan itu tentu saja disyukuri, tetapi juga menimbulkan tanda tanya. Bu Siti mulai curiga karena suaminya sering keluar malam dengan alasan mampir terminal atau mengurus bus. Padahal, kadang ia pulang dengan pakaian bau asap kemenyan. Bahkan beberapa kali, wajahnya pucat seolah habis menahan sesuatu. "Tuh, aku ngerti, kowe lagi nutupi ojo nganti kowe nindakake sing anena," kata Bu Siti. Dengan nada khawatir, Hartono mengelak. "Ora, enduk, aku mang sibuk wae, wong usaha ki kudu nyebar ben bisa maju." Namun, Bu Siti tidak sepenuhnya percaya. Ia mencoba mengabaikan, tetapi perasaan was-was terus mengganggunya. Beberapa malam kemudian, Hartono bermimpi aneh. Ia berada di sebuah pendopo besar dengan lantai batu hitam mengkilap. Di sekelilingnya banyak orang berpakaian Jawa kuno duduk bersila, sementara gamelan mengalun pelan. Seorang pria berjubah hitam dan bermahkota emas duduk di singgasana. Suaranya berat dan dalam. "Janji sudah kau ucapkan Hartono, rejeki bakal ngalir, nanging ojo lali. Saben keberuntungan, ana sing kudu dibayar." Hartono terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia menatap sekeliling kamar.
mendapati Bu Siti dan Anokonenia tidur nyenyak. Namun, kata-kata dalam mimpi itu terus terngiang. Rejeki ana sing kudu dibayar. Ia tidak tahu apa maksud sebenarnya, tapi hatinya mulai diselimuti rasa was-was. Meski demikian, ketika pagi tiba dan bus barunya mulai beroperasi dengan penuh penumpang, Hartono menepis semua keraguan. Sing penting saiki uripku luwih apik, anak-anakku aiso sekolah. Iki kabeh demi keluarga, gumamnya. Ia tidak sadar, langkah kecil yang ia ambil di lereng Merapi sebenarnya baru pintu masuk menuju perjanjian yang jauh lebih besar, dan pintu itu sudah terbuka lebar. Beberapa minggu setelah tirakat pertamanya di lereng Merapi, perubahan dalam hidup Hartono semakin terasa nyata. Po Hartono Trans, yang awalnya hanya memiliki satu bus bekas, kini seolah menemukan jalan lapang. Penumpang selalu penuh. Bahkan, saat bukan musim mudik, orang-orang mulai mengenal nama Hartono Trans sebagai bus nyaman dengan harga terjangkau. Hartono sering duduk di terminal Magelang sambil tersenyum melihat busnya berangkat penuh penumpang. Hatinya berbunga-bunga. Iki sing takarepke, rejeki sing ngalir, batinnya. Suatu sore, ketika Hartono tengah bersantai di rumah, seorang pria paruh baya datang berkunjung. Namanya Pak Surya, seorang pengusaha kecil yang dulu pernah satu trayek dengan Hartono. Mereka jarang bertemu, tapi entah mengapa, hari itu Surya datang dengan wajah ramah. Tuh, aku ngerti saki kowe lagi merintis bus dewe. Aku pengen melu nandur modal. Ora usah mikir cicilan utawa bunga, anggap we kerja bareng, kata Surya sambil menyerahkan map berisi surat dan sejumlah uang tunai. Hartono terkejut, ia tidak pernah meminta bantuan, apalagi dari orang yang hubungannya tidak terlalu dekat. Loh, kok mendadak gini Pak? Surya hanya tersenyum tipis. Anggap we, iki wis jalanku. Aku percaya karo kowe, gunakake sing apik, ben usaha kowe tambah maju. Uang itu jumlahnya besar, cukup untuk membeli satu bus bekas lagi dengan kondisi lebih baik. Hartono sempat bingung, tapi akhirnya menerima dengan penuh syukur. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini jawaban dari permohonan tirakatnya di Merapi? Beberapa minggu kemudian, bus kedua resmi bergabung dalam armada PO Hartono Trans. Bus itu dicat warna biru cerah dengan tulisan besar di sisi badan, Hartono Trans, nyaman dan tepat waktu. Warga desa semakin kagum. Waduh, cepet banget ya, cu. Wong bien mong, sopir saiki, wis andwe loro bus, dewe. Anak-anak muda di kampung mulai mencari kerja di PO Hartono Trans sebagai kernet atau sopir cadangan. Hartono pun menjadi juragan baru yang disegani. Bahkan para tetangga sering datang meminta sumbangan untuk acara, hajatan atau perbaikan musola. Hartono selalu memberi dengan wajah ramah. Iki kabeh berkah Gusti Allah, ujarnya. Meski dalam hati ia tahu ada peran lain di balik keberhasilan ini. Namun, semakin maju usaha Hartono, semakin banyak juga bisik-bisik yang beredar. Di warung kopi dekat terminal, orang-orang mulai bersuara. Heran aku, Hartono kui cepet banget sugih. Wong bien, utang wei susah bayar. Konon, dheweke sering mlaku nang lereng Merapi tengah wengi, katanya gawe tirakat. Lah, yen bener pesugihan, berarti ana tumbale tuh. Obrolan itu tidak pernah diucapkan langsung di depan Hartono, tapi ia bisa merasakannya. Setiap kali ia datang ke terminal, ada saja orang yang melirik penuh tanda tanya. Hartono menanggapinya dengan senyum tenang. Ia tidak mau ambil pusing. Yang penting, usahanya maju dan keluarganya hidup lebih baik di rumah. Bu Siti awalnya ikut bahagia melihat kehidupan mereka lebih mapan. Warung gorengannya kini ramai pembeli, sebagian karena banyak orang ingin numpang berkah dari keluarga Hartono. Anak-anak juga mulai merasakan perubahan. Dewi bisa membeli buku pelajaran baru, dan Bagas senang karena dibelikan sepeda. Namun kebahagiaan itu kadang diselipi rasa aneh. Dewi pernah bercerita, "Bu, semalam aku mimpi aneh, kayak ada orang banyak duduk di pendopo, pakai baju Jawa kuno. Aku takut, Bu." Bu Siti mencoba menenangkan. Mimpi wenduk, ojo dipikir ke. Tapi dalam hatinya, ia merasa resah. Mimpi itu mirip dengan cerita samar
yang pernah ia dengar dari kawan lamanya tentang kerajaan gaib di Merapi. Hartono sendiri tidak mau menanggapi. Baginya, mimpi hanyalah bunga tidur. Ia memilih fokus pada bisnis yang semakin berkembang. Suatu malam, bus pertama milik Hartono Trans melakukan perjalanan malam dari Magelang ke Yogyakarta. Sopirnya, Pak Joko, adalah orang lama yang sudah terbiasa dengan jalur itu. Namun malam itu, ada kejadian yang membuatnya pucat. Di jalan sepi dekat hutan pinus, ia melihat bayangan besar melintas cepat di depan bus. Bentuknya seperti manusia raksasa, berwarna hitam pekat. Joko sontak menginjak rem, membuat penumpang terhuyung. "Kok ngerem mendadak, Pak?" tanya kernet. "Aku kiweruh wong gede banget, nyebrang barusan," jawab Joko dengan suara bergetar. Namun ketika dilihat lagi, jalanan kosong, tidak ada opo-opa. Beberapa penumpang ikut penasaran. Bahkan ada yang mengaku melihat sekilas bayangan hitam tadi. Mereka ketakutan, tapi bus tetap melanjutkan perjalanan. Anehnya, meski kejadian itu menakutkan, semua penumpang sampai tujuan dengan selamat. Berita itu cepat menyebar. Beberapa orang berbisik bahwa mungkin ada penumpang lain yang ikut menjaga bus Hartono Trans. Terlepas dari kejadian aneh itu, bisnis Hartono semakin melaju. Dalam waktu singkat, ia berhasil menambah lagi satu bus. Kali ini dengan trayek lebih jauh, Magelang, Semarang. Nama Po Hartono Trans semakin dikenal, bahkan mulai disejajarkan dengan perusahaan bus lama yang sudah mapan. Orang-orang kampung semakin menghormati Hartono. Ia dianggap orang sukses, panutan, bahkan sesekali diminta memberi sambutan di acara desa. Hartono berdiri dengan penuh wibawa, mengenakan batik rapi, dan berkata, "Yen arep sukses, kudu wani usaha lan niat sing apik." Semua orang bertepuk tangan. Namun di balik senyum itu, ada rasa cemas yang mulai tumbuh dalam hati Hartono. Ia tahu, semua ini terlalu cepat, terlalu mudah, dan ia teringat mimpi anehnya di pendopo Merapi, rejeki ana sing kudu dibayar. Apakah harga itu akan datang? Hartono belum tahu. Ia hanya berharap jalan ini bisa terus ia tempuh tanpa ada gangguan. Namun, Merapi bukanlah gunung biasa. Apa yang ia terima tidak mungkin gratis. Di Magelang, warung kopi adalah tempat segala macam kabar berembus, mulai dari harga cabai, berita politik desa, sampai gosip orang sukses. Dan sejak beberapa bulan terakhir, nama Hartono menjadi bahan utama obrolan. Warung kopi Pak Slamet yang berada dekat terminal sore itu penuh sesak. Para sopir cadangan, kernet, pedagang kecil, hingga tukang ojek berkumpul. Asap rokok mengepul. Kopi hitam panas tersaji di meja kayu panjang. Kowe ngerti ora? Hartono saiki wes duwe 3 bes. Lo, melesat cepet tenan, kata seorang pria berkumis sambil menyeruput kopi. Ngerti. Tapi kok yo aneh, wong biyen nganti ngutang rokok we Angel bayar. Saiki hewule iso tuku bus. Anjar, sawenggulan, sahut yang lain. Mereka tertawa kecil, tapi suara mereka penuh tanda tanya. Seorang kernet tua, Minto, ikut menyela. Aku krungu kabar Hartono kui sering tirakat nang Merapi. Tengah wengi tekan puncak, ngawas sesajen, katane ngundang makhluk-makhluk gaib. Beberapa orang langsung menoleh. Lo, serius tuh? Yo, aku ki ora nyawang langsung, tapi wong desen-desek kae sing krita. Malah ana sing weruh mobil pickup. Hartono parkir nang pos pendakian wektu bengi buta. Bisik-bisik itu semakin mengerucut menjadi satu kata yang ditakuti orang Jawa. Pesugihan. Wong-wong ngomong, Merapi kuwi dudu mung gunung biasa. Anak kraton gaib nang enjero kana. Yen wani nyedek, aiso sugih mendadak. Ning mesti ana tumbale. Seisi warung mendadak hening. Semua orang tahu, istilah tumbal bukan sekadar cerita kosong. Banyak kisah serupa beredar. Orang sukses tiba-tiba, tapi kemudian keluarganya sakit aneh, atau ada anggota yang meninggal tragis. Pak Slamet, pemilik warung, menghela napas. Yo, ojo ngarani sembarangan. Sing penting saiki Hartono aiso golek pangan kanggo wong akeh. Sing kerja nang po iwis pirang-pirang. Meski mencoba menenangkan, nada suaranya terdengar ragu. Beberapa hari kemudian, kabar miring itu sampai juga ke telinga Hartono.
ia mendengar dari kernet setianya, Bagong, yang selalu blak-blakan. "Bos, aku krita jujur we, wong-wong nang terminal, ake sing ngomong, kalau kesuksesan jenengan iki, ora alami." Katane nganggo jalan gaib, Hartono terdiam, wajahnya menegang. "Sapa sing ngomong ngono?" "Yo masing sopir, tukang ojek, wong warung, pokoke wis rame. Aku mung ora pengen kabar iki tambah melebar, bos." Hartono mencoba tersenyum menutupi keresahan. "Ngono wae kok digagas, wong ora ngerti perjuanganku. Ngono wae ngomong sembarangan. Aku sing ngerti, Gusti Allah sing ngerti." Namun dalam hatinya, kata-kata Bagong menusuk. Ia tahu ada kebenaran yang tidak bisa ia ungkapkan. Ritual di Merapi memang nyata, dan sejak itu rezeki mengalir deras. Tapi ia tak mungkin mengakuinya. Bahkan pada Bagong yang paling setia sekalipun di rumah, Bu Siti juga mulai mendengar gosip yang sama. Beberapa ibu-ibu yang datang beli gorengan berbisik-bisik, "Hati-hati, Siti. Wong sakampung pada ngomong, Nenek Hartono kuwi nyandang pesugihan. Ojo nganti kowe melu cilaka." Bu Siti tersenyum hambar. "Yo omongan wong, Bu, ora usah dipercaya." Tapi begitu warung sepi, ia duduk termenung. Hatinya semakin berat. Malamnya, saat anak-anak tidur, Bu Siti mencoba berbicara pada Hartono. "Mas, aku yo ngerti saiki, urip luwih enak, nanging gosip, nanging jobo wis macem-macem. Kowe beneran ora gawe apa-apa sing aneh tuh?" Hartono menatap istrinya lama. "Aku iki kerja keras, Sit. Wong-wong ora ngerti, ora usah percaya gosip. Sing penting saiki anak-anak iso sekolah lan ora kekurangan pangan." Bu Siti ingin percaya, tapi keraguan tetap menghantui. Apalagi beberapa kali Dewi mengeluh mimpi aneh tentang orang-orang berpakaian Jawa kuno yang datang ke rumah mereka. Suatu malam, salah satu bus Hartono Trans yang hendak berangkat ke Semarang tiba-tiba mengalami kejadian aneh. Bus itu berhenti di terminal, menunggu penumpang penuh. Namun sopirnya, Joko, merasa ada yang janggal. Ketika ia menghitung jumlah penumpang, kursi terlihat penuh. Tapi saat tiket dicek, jumlah yang tercatat kurang 2 orang. "Low, iki piye? Kursi kebak, tapi tiket mung ke 40. Padahal jumlah kursi 42. Kernet mencoba menghitung ulang. Benar, ada 2 kursi terisi, tapi tak ada nama penumpang. "Wong sing lungguh nang kene sopo?" tanya Kernet sambil menunjuk bangku tengah. Penumpang lain saling pandang. Kursi itu terlihat kosong bagi mereka, tapi sopir bersumpah ada sosok samar duduk di situ, menatap lurus ke depan. Akhirnya, dengan rasa merinding, bus tetap berangkat. Anehnya, perjalanan berlangsung lancar tanpa hambatan. Penumpang sampai tujuan dengan aman. Namun cerita tentang penumpang tak kasat mata cepat menyebar, menambah bahan gosip di warung kopi. Keesokan harinya, Hartono datang ke terminal dengan pakaian rapi. Beberapa orang menyapanya ramah, tapi ia tahu banyak mata memperhatikannya dengan penuh curiga. "Bos Hartono, selamat yo, bisa maju cepet tenan," kata seorang sopir tua dengan senyum tipis. Hartono hanya menjawab dengan anggukan, tapi di belakang punggungnya, ia bisa mendengar bisikan. "Ya iyalah, wong di setan Merapi." Perlahan, gosip itu bukan hanya sekadar bisik-bisik, tapi mulai menjadi beban yang menghantui Hartono. Ia merasa seolah setiap langkahnya diawasi. Setiap keberhasilannya dianggap bukan dari kerja keras, melainkan bantuan dari dunia lain. Malam itu, Hartono duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Lempiu temoram. Suara jangkrik dari luar terdengar jelas. Ia memandangi foto keluarganya, Bu Siti, Dewi, dan Bagas, yang tersenyum ceria. Hatinya bergejolak. Ia ingin melindungi mereka dari gosip, dari fitnah, dari ancaman yang mungkin datang. Tapi ia tahu, sejak pertama kali ia melakukan tirakat di lereng Merapi, ada sesuatu yang sudah terikat. Suara samar tiba-tiba terdengar di telinganya, seperti bisikan halus. "Rejeki wes, tak wenehke, Hartono, nanging ojo lali, saben janji, ana bayare." Hartono terlonjak. Tubuhnya dingin. Ia tahu, bisik-bisik manusia mungkin bisa diabaikan, tapi
Bisikan dari dunia gaib itu tanda bahwa jalan yang ia pilih semakin sulit untuk ia hindari. Sejak kejadian aneh di terminal dan semakin santernya gosip tentang pesugihan, hati Hartono makin gelisah. Ia berusaha tetap tampil tenang di depan keluarga dan para pegawainya. Tapi di dalam dadanya, ada beban berat yang sulit ia ceritakan pada siapa pun. Malam-malamnya semakin sering diisi dengan mimpi ganjil. Dalam tidurnya, ia kerap berada di sebuah pendopo besar yang penuh dengan cahaya merah keemasan. Di sana, duduk sosok-sosok berpakaian Jawa kuno, lengkap dengan belangkon dan keris. Mereka tidak bicara banyak, hanya menatapnya dengan tajam. Di ujung ruangan, ada kursi kosong yang seolah menunggunya. Janji wis tak tepati. Ojo lali, saben rejeki kudu ono gantine. Suara berat itu terdengar jelas. Hartono terbangun dengan keringat dingin. Ia meraba dadanya. Detak jantungnya berpacu kencang. Tatapannya langsung tertuju pada foto keluarganya yang tergantung di dinding. Ada rasa takut yang semakin nyata. Siala mereka, istri dan anak-anaknya, bisa sewaktu-waktu menjadi bagian dari gantine itu. Pagi harinya, Bu Siti memperhatikan wajah suaminya yang pucat. Mas, akhir-akhir iki panjenengan kok sering kaget pas turu? Mimpi? Opo maneh? Hartono mencoba tersenyum. Ora opo-opo, Sit. Mungkin kecapekan mikir usaha. Tapi aku krungu kabar macem-macem. Wong-wong ngomong, sing arora. Aku meng pengen mas, jujur karo aku. Njenengan gawe, opo nang Merapi wektu iku? Pertanyaan itu menusuk. Hartono terdiam lama, menatap wajah istrinya yang penuh kekhawatiran. Tapi akhirnya, ia hanya menghela napas. Siti, aku mung dedonga lan nyuwun rejeki. Ora ana ting aneh, percayakno aku. Bu Siti menunduk. Ia ingin percaya, tapi nalurinya sebagai istri berkata lain. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan Hartono. Sementara itu, Dewi, anak sulung mereka, semakin sering bermimpi aneh. Suatu pagi ia bercerita dengan wajah pucat. Pak, Bu, aku mimpi ana wong akeh nganggo baju Jawa pada neri-neri nang halaman rumah. Terus ana wong tua berjubah hitam nyebut namaku. Aku ketakutan, Pak. Hartono tercekat. Nama Dewi disebut itu bukan pertanda baik. Ia mencoba menenangkan anaknya. Ojo dipikir kendu, mungkin mung kakehan sinau. Tapi Bu Siti justru semakin yakin ada sesuatu yang salah. Mas, aku ora pengen anak-anak melu dadi korban. Yen pancen bener ono apa-apa, luwih becik kowe mandek saiki. Hartono hanya terdiam. Baginya, berhenti bukan pilihan mudah. Ia sudah terikat pada janji yang tak kasat mata. Satu malam, seorang tetangga tua bernama Mbah Karto, yang dikenal punya indera keenam, datang ke rumah Hartono. Tubuhnya kurus, rambutnya putih, matanya tajam, meski sudah rentah. Tuh, aku ora arep campur urusan usaha kowe. Ning aku krungu gosip, lan aku aiso rumangsa, Deyu, ana sing nempel nang awakmu, kata Mbah Karto lirih. Hartono kaget. Maksudmu piye? Mbah, aku nyawang, ing wingkingmu ono bayangan ireng gede, koyo sing njaga, tapi ojo seneng disangga. Sing jaga iku sakjanen jaluk tebusan. Yen kau ora gelam, kulawargamu sing dadi taruhan. Hartono tercekat. Kata-kata itu seperti menegaskan mimpi-mimpinya selama ini. Apa ana cara supaya bisa lepas, Mbah? Mbah Karto hanya menghela napas. Saben janji gaib iku ora gampang diputus. Yen wis mlibiu kudu ono sing dikorbanke. Aku mong aiso wanti-wanti. Ojo nganti anakmu sing kena. Ucapan itu membuat Hartono semakin dilanda ketakutan. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali menimpa salah satu bus Hartono Trans saat perjalanan malam ke Semarang. Sopir baru bernama Taufik mendadak kehilangan kesadaran sesaat di jalan menurun. Seolah ada tangan lain yang mengendalikan setir. Bus hampir masuk jurang, tapi tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Padahal rem sudah diinjak habis. Penumpang menjerit, beberapa menangis histeris. Setelah sadar, Taufik gemetar dan berkata, aku ngerasa ke ana sing nyetir bareng aku, kayak tangan ireng gede sing nuntun setir. Cerita itu semakin memperkuat gosip bahwa bus Hartono Trans
dijaga oleh makhluk gaib. Ada yang percaya itu perlindungan, tapi ada juga yang merasa itu justru pertanda buruk. Malam itu, Hartono duduk di teras rumah, menatap Merapi yang menjulang di kejauhan. Gunung itu tampak tenang dalam gelap, tapi ia tahu di dalamnya ada kekuatan yang tak terlihat. Ia bergumam pelan, "Apa benar aku kudu menehi tumbal? Yen, iya. Opo aku kudu milih salah siji saka kulawargaku? Ora mungkin." Namun suara samar kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Jean-Jorin Vizumong separuh. Rijeki wis melebiu. Waktu pembayaran wis cedak. Tubuh Hartono merinding. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia lepaskan. Beberapa hari kemudian, Dewi jatuh sakit tanpa sebab. Badannya panas tinggi. Tapi anehnya, dokter bilang tidak ada tanda penyakit. Malam-malam, ia sering meracau sambil menyebut nama ayahnya. "Pak, ojo tinggal ke aku. Ojo serah ka aku." Hartono dan Bu Siti panik. Mereka berusaha membawa Dewi ke rumah sakit, tapi hasil pemeriksaan selalu normal. Mbah Karto yang datang lagi hanya menggeleng pelan. "Wis wayahe, tuh sing dijaluk wis muncul. Anakmu wis dicatet dadi tumbal." Kata-kata itu membuat Hartono hampir roboh. Semua keringatnya, kerja kerasnya, dan doa-doanya kini terasa hampa. Yang ia takutkan sejak awal kini nyata di depan mata. Tumbal itu bukan sekadar mitos, tapi kenyataan yang menunggu untuk ditagih. Dan kali ini yang diincar adalah darah dagingnya sendiri. Langit Magelang tampak mendung sore itu. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin dari arah Gunung Merapi. Hartono duduk di kursi rotan di teras rumahnya. Dari jauh, ia menatap gunung itu dengan mata kosong. Di kepalanya, suara-suara bisikan masih menggema. "Wektu wis sedok, tumbal wis kadaptar." Kalimat itu menghantui siang malam. Terlebih, kondisi Dewi yang semakin hari semakin parah. Anak sulungnya itu pucat, sering mengigau. Bahkan beberapa kali matanya melotot kosong, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. "Pak, wong-wong iku ana neng enjero kamar pada ngelilingi aku nganggo baju Jawa kabeh," bisiknya suatu malam sambil gemetar. Hartono hanya bisa memeluk putrinya. Hatinya hancur. Ia sadar semua ini adalah akibat dari jalannya sendiri. Keesokan paginya, Hartono memberanikan diri menemui Mbah Karto lagi. Lelaki tua itu sedang duduk di serambi rumah bambunya, ditemani dupa yang mengepul. "Mbah, aku kudu pai, yen tenan anakku sing dijupuk. Aku ora aiso nerimo," kata Hartono dengan suara parau. Mbah Karto menatapnya lama. Matanya redup, tapi dalam. "Tuh, aku wis ngelingke. Sing kowe lakoni nang Merapi kui dudu sembarangan. Kowe wis nandur janji karo jagat gaib, yen ora daitabis, kowe sing bakal ketarik. Nanging yen wis ana sing ditulis dadi tumbal, angel kanggo dibatalke." Hartono menunduk. "Apa ora ono cara liyo, Mbah?" "Ana, nanging risikon gede. Kowe kudu wani ngadepi panggonan sing maringi janji kuwi. Kudu nyuwun langsung marang penguasa Merapi, ojo liwat perantara maneh. Yen ditolak kabeh sing wis kowe duani bisa sirna, lan nyawamu bisa dadi gantine." Kata-kata itu membuat dada Hartono sesak. Pilihannya sempit, kehilangan segalanya atau menyerahkan anaknya. Sementara itu, gejala aneh terjadi di sekitar kampung. Langit sering tiba-tiba mendung, meski siang cerah. Beberapa warga mendengar suara gamelan samar dari arah Merapi saat tengah malam. Bahkan, beberapa ternak mendadak mati tanpa sebab. Orang-orang mulai mengaitkan kejadian itu dengan keberadaan Hartono. "Pasti iki gegayutan karo Hartono sing pesugihan," bisik warga di pasar. "Konyong wes nisu, ora suwe bakal ono balane." Hartono makin merasa tertekan. Setiap langkahnya seperti menjadi sorotan. Setiap tatapan orang seolah menghakimi. Suatu malam, saat Dewi tertidur dengan tubuh lemas, Bu Siti menatap suaminya dengan mata penuh air. "Mas, aku ora iso meneng we. Aku ngerti, ana sing kowe tutup-tutupi. Aku pengen jujur,
Bener tuh kabeh iki gara-gara panjenengan, tirakat nang Merapi. Hartono terdiam. Lama ia hanya menunduk, sampai akhirnya ia mengangguk pelan. Iyo Sid, kabeh iki salahku. Aku pengin sugih cepet, pengin anak-anak lan kowe ora kekurangan. Nanging kora mikir akibat. Air mata Bu Siti jatuh deras. Mas, apa gunane kabeh iki yen gantine nyawa anak kita? Aku lui milih urip susah, asal kabeh sehat. Kenapa kowe tega? Hartono mencoba menggenggam tangan istrinya, tapi Bu Siti menepis. Hatinya hancur. Malam itu rumah mereka dipenuhi isak tangis dan rasa putus asa. Sejak pengakuan itu, gangguan gaib semakin sering datang. Saat bus-bus Hartono Trans hendak berangkat, sopir mendengar suara gamelan dari dalam bus kosong. Ada pula penumpang yang merasa kursinya ditarik oleh tangan tak kasat mata. Hartono sendiri sering mendengar bisikan saat sendirian. Kali ini lebih jelas, bahkan seperti suara yang berbicara di telinganya. Hartono, kau wis nikmati saiki wayahe bayar. Anakmu utawa kabeh sing wis kowe bangun bakal rubuh. Hartono berteriak sendirian di ruang tamu. Ojo anakku, yen kudu tumbal, aku sing dadi gantine. Namun hanya Gema suaranya yang menjawab. Beberapa hari kemudian, kondisi Dewi semakin kritis. Tubuhnya dingin, tapi jantungnya berdetak cepat. Mata Bu Siti sembab karena terus menangis. Bagas, adik Dewi, juga mulai ketakutan melihat kakaknya yang sering berteriak histeris tengah malam. Hartono akhirnya membuat keputusan. Ia harus kembali ke Merapi. Ia harus menghadapi langsung kekuatan yang telah memberinya jalan singkat menuju kaya. Jika tidak, keluarganya akan binasa. Malam itu, ia berpamitan pada istrinya. Sid, jaga anak-anak, aku kudu menyang Merapi. Iki dalan siji saijen kanggo nyalamet ke Dewi. Bu Siti terisak. Mas, oho lunggedu, bahayane gede. Hartono hanya tersenyum getir. Aku sing ngegawe masalah iki. Aku sing kudu ngerampungke dengan membawa sesajen sederhana. Kembang setaman, nasi tumpeng kecil, dan kendi air. Hartono melangkah menuju lereng Merapi. Angin malam menusuk tulang. Suara burung hantu bersahutan. Setiap langkah terasa berat. Semakin dekat ke pos pendakian, semakin jelas ia mendengar suara gamelan yang mengalun pelan. Udara sekitar terasa panas dingin bergantian. Sesampainya di sebuah batu besar tempat ia dulu melakukan tirakat, Hartono berlutut. Ia menata sesajen, lalu menundukkan kepala. Penguasa Merapi, aku Hartono, wong sing tau janji. Aku njaluk pangapunten, ojo anakku sing dijupuk. Yen kudu tumbal, aku sing gelem dadi gantine. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah pekat. Angin berputar kencang, sesajen bergetar. Dari kegelapan, muncul bayangan tinggi besar berwarna hitam, matanya merah menyala. Suara berat itu bergema. Hartono, kau wani janji saiki kau kudu nebut anakmu? Wis ditulis, dadi tumbal. Nanging yen kowe wani nganti, nyawamu saiki, uga tak jupuk. Hartono menutup mata. Tubuhnya gemetar, tapi suaranya mantap. Aku sayap, aku sing salah. Aku sing kudu bayar. Sosok itu terdiam sejenak, lalu terdengar suara gamelan semakin keras, seperti pesta besar di alam gaib. Malam itu, suasana di garasi bus PH Hartono Trans terasa berbeda. Para sopir yang biasanya ramai bercanda, kini duduk terdiam di warung kecil dekat gerbang. Wajah mereka cemas. Beberapa bisik-bisik terdengar, membicarakan kecelakaan kecil yang menimpa salah satu armada baru di jalur Magelang Solo. Bus itu mendadak remblong, padahal baru saja diservis. Untung sopirnya sigap, sehingga bus hanya menabrak pagar rumah warga tanpa korban jiwa. Namun yang membuat para sopir resah bukanlah kerusakan teknis, melainkan cerita dari penumpang. Katanya, beberapa saat sebelum remblong, mereka melihat bayangan hitam besar berlari di samping bus, lalu menyeberang menembus jalan. Anehnya, hanya penumpang di bagian belakang yang melihatnya, sementara yang lain tidak. Bayangan iku gede mas, luwih gede tinimbang truk, ucap salah seorang penumpang kepada kru. Cerita itu menyebar cepat, menambah rasa takut yang sudah lama mereka pendam. Pak Hartono mendengar kabar itu dengan wajah muram. Ia
tidak kaget. Dalam hatinya, ia tahu inilah tanda-tanda dari perjanjian lama yang mulai menagih. Ritual di lereng Merapi memang memberinya kekayaan, tapi syaratnya adalah tumbal. Selama ini ia selalu berhasil mengulur waktu dengan berbagai cara. Entah lewat ritual tambahan, atau memberi sesajen lebih banyak. Tapi lama-kelamaan, penguasa gaib yang ia layani tidak mau lagi ditipu. Malam semakin larut, dan Pak Hartono duduk sendirian di ruang kerjanya di lantai 2 rumah besar yang juga berfungsi sebagai kantor pusat. Di meja kayu jati ada segelas kopi yang sudah dingin. Di depannya terbuka buku catatan kecil berisi coretan tanggal-tanggal penting sejak awal ia melakukan ritual di Merapi. Matanya berhenti pada satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah. Tumbal utama harus disiapkan pada tahun ke-7. Pak Hartono bergidik. Tahun itu kini telah tiba. Di sisi lain, keluarganya mulai merasa ada yang aneh. Istri dan Anokenania sering melihat kursi kosong di ruang tamu, seperti diduduki seseorang. Kadang terdengar suara langkah kaki di malam hari. Padahal, semua orang sudah tidur. Putra sulungnya, Bagus, pernah mengaku melihat sosok tinggi besar berdiri di pojokan halaman, menatap ke arah rumah. "Ibu, aku orang nyaman tinggal di kene, ana sing ngawasi terus," kata Bagus lirih pada ibunya. Bu Hartono mencoba menenangkan, walau hatinya juga ketakutan. Ia pernah mendengar bisik-bisik warga yang mengatakan bahwa kekayaan suaminya bukan sekadar hasil kerja keras. Namun ia selalu menolak percaya. Baginya, Hartono adalah lelaki pekerja keras yang berjuang dari nol. Tapi tanda-tanda yang muncul belakangan ini terlalu nyata untuk diabaikan. Sementara itu, di sebuah warung kopi dekat terminal, obrolan para sopir semakin panas. "Aku ora gelem nyopir armada anyar, Mas," kata Slamet, salah satu sopir senior. "Kenapa?" tanya rekannya. "Saben aku nyopir, kursi nomor 3 saka emburi kui mesti kosong. Tapi kaya ana sing lungguh, aku ndelok kaca spion, kursi kui kaya ngeleyot dewe." "Serem, Mas." Obrolan itu membuat suasana tambah tegang. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah benar ada hubungan antara bas-bas baru itu dengan sesuatu yang tak kasat mata. Malam Jumat Kliwon, Pak Hartono akhirnya memberanikan diri pergi ke lereng Merapi sendirian. Dengan membawa sesajen lengkap, kepala kambing, kembang 7 rupa, kemenyan, dan sebotol minyak, ia menuju tempat yang dulu pertama kali ia datangi. Angin dingin berhembus kencang, dan suara hewan malam terdengar sayup-sayup. Di sana, ia duduk bersila, menyalakan kemenyan, lalu memanggil sosok yang selama ini memberinya kekayaan. Tak lama, hawa sekitar berubah mencekam. Daun-daun berdesir, seolah ada sesuatu yang besar lewat di sekelilingnya. "Kenapa kau belum memenuhi janjimu, Hartono?" Suara berat itu menggema, tak jelas dari arah mana. Pak Hartono menunduk, tubuhnya gemetar. "Yang mulia, beri aku waktu lagi. Aku butuh beberapa bulan untuk menyiapkan semuanya," pintanya dengan suara bergetar. "Tidak ada waktu lagi. Tahun ke-7 sudah tiba. Kau sudah menikmati kekayaanmu. Sekarang giliranmu menepati janji." Pak Hartono hampir menangis. Ia tahu tumbal yang dimaksud bukan lagi hewan atau sesajen, tapi nyawa manusia. Dan kali ini, tanda-tanda menunjukkan tumbal itu harus berasal dari orang terdekatnya. Sepulang dari ritual itu, Pak Hartono tidak bisa tidur. Ia termenung menatap wajah Anokenania yang tertidur pulas. Dalam hati, ia bergulat dengan pilihan, menyerahkan keluarganya, atau menanggung akibat sendiri. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Salah satu bus mogok di jalur sepi, dan sopirnya bersumpah melihat sosok hitam menuntun bus itu ke pinggir jurang. Di lain kesempatan, seorang penumpang tiba-tiba kerasukan, menjerit menyebut nama Hartono berulang kali. Semua ini membuat rahasia yang selama ini disembunyikan perlahan terbuka. Orang-orang mulai curiga, dan kabar sampai ke telinga seorang dukun kampung bernama Mbah Kromo. Ia dikenal bijak dan paham tentang hal-hal gaib. Warga mendesak Mbah Kromo untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan PU Hartono Trans. Pak Hartono merasa waktunya semakin sempit. Ia mulai menjauh dari keluarganya, sering termenung, bahkan marah tanpa sebab. Dalam pikirannya,
Hanya ada satu pertanyaan yang menghantui. Siapa yang akan menjadi tumbal? Dan di tengah kebingungan itu, Mbah Kromo akhirnya memutuskan untuk datang langsung ke rumah besar Hartono. Malam itu hujan turun deras di Magelang. Petir menyambar-nyambar, membuat langit seperti terbelah. Rumah besar keluarga Hartono tampak remang. Hanya beberapa lampu teras menyala. Di dalam, Bu Hartono duduk gelisah bersama anak-anaknya. Bagus, anak sulungnya mondar-mondir dengan wajah tegang. Ia merasa ayahnya semakin aneh, sering keluar malam tanpa pamit dan pulang dengan wajah pucat. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Tok tok tok. Suara itu membuat semua orang terlonjak. Bagus yang paling berani langsung membuka pintu. Dan di sana berdiri seorang lelaki tua dengan payung hitam besar. Janggutnya putih, sorot matanya tajam, namun teduh. Dialah Mbah Kromo, dukun kampung yang sudah terkenal di daerah itu. Nyuwun sewu. Bu, aku kudu ngomong karo keluarga iki, ucapnya pelan, namun nadanya berat. Bu Hartono mempersilakan masuk. Udara dingin malam seakan ikut menyusup ke dalam rumah bersama kedatangan Mbah Kromo. Lelaki tua itu duduk, menatap satu persatu penghuni rumah. Suasana hening menegangkan. Aku ngerti kabeh, Bu. Suami panjenengan wis melu perjanjian lawas karo penguasa Merapi. Yen ora dituntaskan, keluarga iki sing bakal dadi tumbal. Ucapan itu membuat Bagus hampir menjatuhkan gelas yang ia pegang. Iki maksude piye, Mbah? Masa bab? Tanyanya. Suara bergetar. Bu Hartono menutup mulut dengan tangan, matanya berlinang. Dalam hati, ia tahu firasat buruk selama ini ternyata benar. Sementara mereka berbicara, di luar rumah terdengar suara aneh. Angin bertiup kencang meski hujan mulai reda. Daun pintu bergetar, seolah ada yang mencoba masuk. Dari jendela, Bagus melihat bayangan tinggi besar berdiri diam di halaman. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap rumah. Bu, Mbah, iku ono apa ing halaman? Suara Bagus terbata. Mbah Kromo menoleh pelan, lalu menghela napas berat. Kang kuwi, dudu, manungsa. Kuwi utusan, sing nuntut janji bapakmu. Tak lama kemudian, Pak Hartono pulang. Bajunya basah kuyup, wajahnya pucat, matanya sayu. Begitu masuk rumah, ia kaget melihat Mbah Kromo sudah duduk di ruang tamu bersama keluarganya. Hartono. Suara Mbah Kromo tegas. Wektu panjenengan wis meh entek, nek ora gelem nyeritakake kabeh kulawarga iki sing dadi korban. Pak Hartono terdiam, tangannya gemetar. Ia ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Akhirnya, ia jatuh terduduk di kursi. Air matanya menetes. Ngapunten, kabeh iki salahku. Aku pancen gawe perjanjian karo panggonan iku. Aku mong kepengin metu saka kemiskinan. Nanging saiki kabeh bali nyawa. Bagus melotot tak percaya. Jadi semua bus, semua harta ini hasil pesugihan. Pak Hartono menunduk, tak mampu menatap mata anaknya. Mbah Kromo kemudian mengeluarkan kantong kecil berisi kemenyan dan beberapa benda ritual. Ia menyalakan dupa, lalu membacakan doa-doa. Asap tipis memenuhi ruangan. Mendadak, suara gemuruh terdengar di atap rumah. Seperti ada sesuatu yang berlari-lari di atas genteng. Tahan napasmu kabeh, teriak Mbah Kromo. Tiba-tiba kaca jendela bergetar keras, dan dari luar terdengar suara jeritan panjang, menyerupai gabungan lolongan binatang, dan suara manusia. Anak-anak Hartono ketakutan, bersembunyi di balik pelukan ibunya. Wis telat, Hartono, suara berat menggema. Kali ini terdengar jelas dari dalam rumah. Lampu-lampu berkedip-kedip, lalu padam sesaat. Pak Hartono berteriak, "Aku durung siap, ajen jupuk kulawargaku." Suara itu tertawa menggelegar, lalu mereda. Rumah kembali hening, hanya tersisa bau dupa yang pekat. Mbah Kromo menatap Pak Hartono dengan serius. Sing dituntut dudu kulawarga iki. Nanging, nenek kowe ora wani ngorbanake, wong liya bakal gantine kulawarga sing ditarik. Saiki wektu tipis banget. Perkataan itu membuat suasana semakin menegang. Bagus yang marah langsung berdiri, menunjuk ayahnya.
Pak, lebih baik kita miskin lagi daripada kaya dengan cara begini. Aku ora bakal ngorbana kei bulan edik-kedik demi keserakahanmu. Pak Hartono tertunduk, merasa dipukul kata-kata anaknya. Namun di dalam hati, ia juga diliputi ketakutan luar biasa. Ia tahu jika ia melawan, hidupnya bisa berakhir lebih cepat. Malam itu, konflik semakin membara. Di satu sisi, keluarga menolak jadi tumbal. Di sisi lain, Pak Hartono masih berusaha mencari jalan tengah agar bisa menyelamatkan harta sekaligus keluarganya. Mbah Kromo kemudian memberi peringatan terakhir. Hartono, nenek kowe isi gelem manut, aku bakal membantu. Nanging kudu ana ritual lawan kanggo mecah perjanjian. Nanging risikon gede, nyawamu bisa ilang, utawa malah kabeh keluargamu sing keseret. Suasana rumah semakin mencekam. Angin dingin merayap. Suara-suara aneh muncul dari luar. Seolah-olah ada puluhan makhluk gaib yang mengintai. Pak Hartono terjepit antara pilihan, menyerahkan tumbal atau melawan perjanjian dengan risiko kehilangan segalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, seluruh keluarga tahu betapa gelap rahasia di balik kejayaan Po Hartono Trans. Malam itu udara Magelang terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut turun menutupi jalanan, dan bulan pucat setengah tertutup awan. Di halaman rumah Hartono, Mbah Kromo bersiap-siap membawa perlengkapan ritual. Kendi berisi air kembang, kain mori, keris tua, dan sesaji berupa kepala kambing. Kita kudu mangkat saiki. Nek roh sing nuntut bakal melebulan, nyeret seji-seji anggota keluargamu, kata Mbah Kromo dengan suara tegas. Bu Hartono menggenggam tangan anak-anaknya erat. Bagus menatap ayahnya dengan campuran marah dan takut. Pak, iki kesempatan terakhir. Aku ora peduli, nenek KB harta ilang, sing penting keluarga selamat. Ojo mikir maneh soal tumbal. Pak Hartono mengangguk pelan. Wajahnya pucat pasi, seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Namun jauh di dalam hatinya ada pergulatan yang tak henti antara menyerahkan keluarganya atau menantang penguasa gaib yang sudah memberinya kekayaan. Perjalanan ke lereng Merapi malam itu mencekam. Mereka menaiki mobil bak terbuka dengan perlengkapan ritual di belakang. Hanya lampu sorot kecil yang menerangi jalan sempit berliku. Hawa semakin dingin dan suara hutan malam terdengar menyeramkan. Lolongan anjing jauh di kejauhan, disusul suara burung hantu yang seperti memberi pertanda buruk. Sampai di sebuah tanah lapang yang disebut warga sebagai Pasar Bubrah, tempat keramat di jalur pendakian Merapi. Mbah Kromo meminta semua turun. Kinpat, ojo sembarangan ngomong, aja meneng-meneng ngidul. Nek ana sing nyeluk, aja dijawab. Semua menurut, walau wajah mereka tegang. Mbah Kromo menyalakan dupa dan menancapkan keris tua ke tanah. Ia membaca mantra-mantra Jawa kuno, suaranya dalam dan bergetar. Angin berhembus semakin kencang, membuat kabut berputar-putar di sekitar mereka. Tiba-tiba terdengar suara gamelan samar-samar. Padahal tidak ada siapapun di sana. Suara itu datang dari balik kabut. Seakan ada pesta besar di alam lain. Anak-anak Hartono berpegangan pada ibunya, ketakutan setengah mati. Husteko, bisik Mbah Kromo, penguasa iku wis ngerti kita anak kene. Dari balik kabut muncul bayangan besar menyerupai manusia, tapi dengan tubuh hitam legam dan mata merah menyala. Langkahnya berat. Tanah bergetar setiap kali ia melangkah. Suara berat menggema di udara. Hartono, kowe janji karo aku, ngopo durung kowe bayar tumbalmu? Pak Hartono terjatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Nyuwun ngapunten, aku durung siap, nanging aku gelem nglakoni ritual iki kanggo mecah perjanjian. Ajan jupuk keluargaku. Makhluk itu tertawa keras. Suaranya seperti guntur. Kowe ora iso mau ngilangke janji. Nek ora ana tumbal, kabeh keluargamu sing dadi ganti. Mbah Kromo menancapkan lebih dalam kerisnya, lalu menyiramkannya dengan air kembang dari kendi. Asap tebal mengepul dari tanah, menutupi pandangan. Sepe, gawaa, sesaji lan lambang perjanjianmu. Yen ora, kabeh iki sia-sia. Pak Hartono mengambil kotak kayu kecil yang sudah ia bawa. Di dalamnya ada sehelai kain hitam yang dulu diberikan
saat pertama kali ia melakukan ritual pesugihan. Tangannya bergetar hebat ketika ia menyerahkannya ke Mbah Kromo. Makhluk hitam itu menggeram, angin bertiup kencang, pohon-pohon bergoyang liar, dan suara-suara aneh bermunculan dari segala arah. Terdengar tangisan bayi, lolongan serigala, bahkan jeritan perempuan. Bagus berteriak, "Pak, ayo rampung ke iki. Ojo nganti kita kabeh mati gara-gara keserakahanmu." Pak Hartono menangis, "Ngapunten, nak, kabeh iki salahku." Mbah Kromo mengambil kain hitam itu, membakarnya di atas dupa. Api berkobar tinggi, padahal hanya dari kain kecil. Dari dalam api terdengar jeritan panjang, seperti ribuan suara yang terbakar bersama-sama. Makhluk hitam itu meraung marah, "Ora gampang ngilangi janji. Wong iki kudu bayar nganggo nyawane." Tiba-tiba tubuh Pak Hartono terlempar ke belakang. Seperti ditarik kekuatan gaib, ia menjerit kesakitan. Wajahnya meringis, seakan ada sesuatu yang merobek tubuhnya dari dalam. Bu Hartono berteriak, berusaha mendekati suaminya. Tapi Mbah Kromo menahan. "Aja, nek kau serek, kau sing bakul ke." Tanah bergetar hebat, seperti gempa kecil. Kabut makin pekat, dan suara gamelan berubah jadi gaduh tak beraturan. Bagus hanya bisa menangis sambil menggenggam adik-adiknya. Di tengah kekacauan itu, Mbah Kromo berteriak keras. Suaranya melawan gemuruh angin. "Hartono, nek kowe gelem ngorbanake nyawamu dewe, perjanjianku bisa diputus. Nanging nenek kowe isih nyoba selamat, kabeh keluargamu bakal dadi tumbal." Pak Hartono terdiam sesaat. Napasnya tersengal. Tubuhnya penuh luka. Ia menoleh ke arah keluarganya, istri yang menangis, anak-anak yang ketakutan, dan Bagus yang memandanginya dengan mata penuh luka, sekaligus harapan. Dengan sisa tenaga, ia berteriak, "Aku sing tanggung kabeh, aja ganggu keluargaku maneh." Makhluk hitam itu meraung, tubuhnya makin tinggi, seolah hendak menelan seluruh lapangan. Namun bersamaan dengan itu, api dari kain hitam semakin membesar, lalu meledak menjadi cahaya terang. Ketika cahaya itu mereda, tubuh Pak Hartono terkapar tak bergerak. Makhluk hitam menghilang bersama kabut, suara gamelan lenyap, dan hutan kembali sunyi. Mbah Kromo mendekat, wajahnya muram. Ia memeriksa napas Pak Hartono, lalu menunduk. "Wes duwe kewis milih dadi tumbal kanggo nutup perjanjian." Bu Hartono menjerit histeris, memeluk tubuh suaminya. Bagus berdiri kaku, hatinya campur aduk antara kehilangan dan lega karena keluarganya selamat. Namun Mbah Kromo tahu, pertempuran ini belum sepenuhnya selesai. Jejak perjanjian itu masih tertinggal, dan akan ada konsekuensi yang harus dihadapi keluarga Hartono setelah ini. Pagi menyapa lereng Merapi dengan sinar matahari yang pucat. Kabut tipis masih menggantung, seakan menutup jejak kejadian mengerikan semalam. Di tanah lapang tempat ritual berlangsung, tubuh Pak Hartono terbaring kaku. Wajahnya tampak damai, seolah sudah terbebas dari beban besar yang ia pikul selama bertahun-tahun. Bu Hartono memeluk tubuh suaminya sambil menangis tak henti. Bagus berdiri di samping, wajahnya tegang, matanya sembab. Dua adiknya menunduk, terlalu takut untuk mengeluarkan suara. Hening hanya dipecah oleh sesenggukan pelan dan suara burung hutan di kejauhan. Mbah Kromo duduk bersila tak jauh dari jasad. Lelaki tua itu menatap tanah, wajahnya serius. Setelah beberapa lama, ia akhirnya bicara. "Perjanjian iki wis ditutup nganggo nyawane Hartono, nanging kabeh ora langsung rampung. Jejak gaib tetep ana, lan sing nuntut bisa we mbalak maneh yen kowe ora hati-hati." Bagus mengerutkan dahi. "Maksudnya apa, Mbah? Bukankah ayah sudah jadi tumbal? Harusnya selesai kan?" Mbah Kromo menggeleng pelan. "Nek urusan karo penguasa gaib, ora ana ting bener-bener rampung. Wong-wong sing melu perjanjian bakal tansah ninggal jejak. Biasane jejak iku nempel ing harta sing ditinggalke." Semua orang terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Beberapa hari kemudian, jasad Pak Hartono dimakamkan dengan sederhana di kampung halaman. Banyak warga datang, sebagian dengan wajah iba, sebagian lain dengan bisik-bisik yang tak henti. Rumor bahwa Hartono bersekutu dengan Merapi
semakin keras terdengar. Meski tak ada yang berani menyebut terang-terangan di depan keluarga. Setelah pemakaman, keluarga kembali ke rumah besar mereka. Bus-bus PO Hartono Trans masih terparkir rapi di garasi. Armada itu tampak gagah, seolah tak tahu pemiliknya telah tiada. Namun setiap kali Bagus melewati garasi, ia merasa ada sesuatu yang salah. Pernah suatu malam, ia mendengar suara mesin salah satu bus menyala sendiri. Padahal semua kunci disimpan. Ketika ia mendekat, lampu depan bus berkedip, lalu padam begitu saja. Bagus merinding, namun ia tak berani cerita pada ibunya. Hari demi hari, tanda-tanda aneh mulai muncul kembali. Kursi kosong di dalam bus masih sering terlihat seperti diduduki. Beberapa sopir yang masih bertahan bersumpah melihat bayangan hitam duduk di kursi nomor 3 dari belakang. Bahkan salah satu kernet tiba-tiba jatuh sakit setelah perjalanan malam. Demam tinggi sambil meracau menyebut nama Hartono berulang kali. Bu Hartono mulai goyah. Ia sempat berpikir untuk menjual seluruh armada, menutup usaha, dan kembali hidup sederhana. Namun masalah lain muncul. Banyak utang bisnis yang ditinggalkan almarhum suaminya. Jika ia menutup perusahaan begitu saja, keluarga bisa jatuh miskin lagi. Bagus menentang keras. Bu, kita harus lepas semua ini. Ora, usah mikir harta. Lihat apa yang sudah terjadi. Bapak mati, dan kita bisa ikut jadi korban kalau tetap nerusin perusahaan ini. Namun Bu Hartono bingung. Air matanya sering jatuh. Diam-diam di malam hari. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan anak-anaknya. Di sisi lain, ia takut pada konsekuensi dari melepaskan begitu saja harta peninggalan yang berhubungan dengan Merapi. Ketika hujan turun deras, terdengar ketukan di pintu. Bagus membukanya dengan hati-hati, dan di luar berdiri seorang lelaki muda berpakaian rapi, wajahnya asing. Ia memperkenalkan diri sebagai Surya, seorang pengusaha dari luar kota. Saya dengar PO Hartono Trans sekarang mencari investor atau pembeli. Saya tertarik mengambil alih. Keluarga saling pandang, terkejut sekaligus lega. Tawaran itu seperti jalan keluar dari kebuntuan. Namun Mbah Kromo, yang kebetulan sedang berkunjung malam itu, memandang Surya dengan sorot mata curiga. Setelah Surya pergi, Mbah Kromo berkata pelan, "Ojo gampang percaya, wong kui ora sak dereng. Aku krungu wangi kembang kantil sak durunge melebu. Biasane wong sing ana gandengan karo jagat gaib sing nggawa wangi ngono." Bagus langsung merasa tidak enak. Ia teringat, Surya memang meninggalkan jejak wangi bunga aneh yang masih tercium setelah ia pergi. Beberapa minggu kemudian, tanpa banyak bicara, Bu Hartono menandatangani surat perjanjian dengan Surya. Armada PO Hartono Trans resmi berpindah tangan. Keluarga menerima sejumlah uang besar, cukup untuk memulai hidup baru. Namun sejak malam penandatanganan itu, suasana rumah berubah. Bagus bermimpi buruk berulang kali. Melihat ayahnya duduk di kursi bus dengan wajah pucat, menunjuk ke arahnya sambil berkata, "Iki durung rampung le." Yang lebih menyeramkan, setiap kali Bagus terbangun, ia mendengar suara mesin bus menyala di kejauhan. Padahal semua bus sudah diambil Surya. Mbah Kromo akhirnya memanggil Bagus dan berbisik lirih, "Aku wis ngerti, Surya kui dudu wong sembarangan. Tuwi keturunan wong sing wisu, dadi penghubung kerajaan gaib Merapi. Artin, sing kowe pikir wis rampung, sejatine meng dipindahkan. Perjanjian kuwi tetep ana, mung ora neng bapakmu maneh." Nanging saiki nang Surya, Bagus terdiam, wajahnya pucat pasi, dadanya terasa sesak. Ia sadar, kutukan itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya berganti tuan. Keluarga Hartono akhirnya pindah dari rumah besar mereka, mencoba menjalani hidup sederhana di tempat lain. Namun bisik-bisik tentang PO Hartono Trans masih berlanjut. Armada busnya semakin bertambah di bawah kepemilikan Surya. Bisnisnya berkembang pesat dan banyak orang kagum melihat kesuksesannya yang mendadak. Tapi di balik itu, sopir-sopir baru mulai bercerita tentang kursi kosong yang tidak boleh diduduki, suara gamelan samar di tengah perjalanan, dan bayangan besar yang sesekali menyeberang jalan. Dan di malam tertentu, ketika Bagus lewat terminal lama, ia masih mendengar suara bus PO Hartono Trans yang bergemuruh di kejauhan. Meski semua orang bersumpah, tidak ada satupun bus yang beroperasi malam itu.
Cerita pun berakhir dengan pesan pahit. Perjanjian dengan dunia gaib bukanlah sesuatu yang bisa diputus begitu saja. Ia hanya berpindah tangan, menunggu giliran menagih janji dari pemilik baru.